Saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata menunggangi arah tujuan negara. Ini kalau ditanya, apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar, negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan, tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Sini, inisiator petisi 100 klaim banyak politikus dukung pemakzulan Jokowi, termasuk 50% kader Gerindra. Wow, di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Bahkan termasuk 50% kader Gerindra. Wah, di sini perlu diklarifikasi ya di sini oleh TKN dari Prabowo Gibran. Apakah benar demikian? Kalau benar-benar demikian, wow, sungguh terlalu sekali ya. Semacam penyucian sebetulnya, penyucian dari segala macam gosip kan. Jadi sangat bagus bahwa forum ini, forum angket ini bagi Prabowo adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya perwira dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang dituduhkan pada saya akan buktikan, atau dengan kata lain, saya tidak akan lari dari kejaran pertanyaan-pertanyaan itu. Dan orang tahu bahwa kalau itu terjadi, Prabowo justru dapat poin, dia dapat legalitas karena mungkin real count akan mengarah pada dia juga dapat legitimasi. Sementara Jokowi tetap akan dianggap sebagai mastermind belakang itu kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, mending ketegangan antara Prabowo dan Jokowi diselesaikan di angket. Karena tetap kalau angket ini tidak bisa menghasilkan klarifikasi, maka Jokowi tetap akan dianggap sebagai orang yang berbuat curang dalam politik. Sementara Prabowo akan disangkutkan bahwa dia menerima impact kecurangan dari Jokowi kan. Kan angket ini sasarannya Jokowi bukan Prabowo. Iya. Saya kira ya Bung Rocky nggak perlu nunggu sampai Pak Prabowo dipanggil oleh pansus angket katakanlah begitu ya. Dengan Gerindra mendukung itu saja, itu sebenarnya selesai itu persoalannya Pak Prabowo dan Gerindra. Saya kira betul itu. Satu kalimat aja, oke, kami tidak akan menghalangi misalnya angket itu juga nggak usah mendukung, kami tidak akan menghalangi. Dan kita minta juga supaya publik mengerti bahwa ini belum selesai, tapi bahkan real count belum selesai. Kami ingin dorong kejelasan dari proses pemilu, bukan hasilnya, proses pemilu itu. Dan bahkan mungkin kami mendorong juga Presiden Jokowi memberikan semacam address pertama tuh untuk menanggapi kan. Jadi sebetulnya dengan siksa atau dengan diplomasi itu, orang akan lihat bahwa Prabowo lega untuk mengatakan bahwa saya tidak terlibat di dalam dirty vote itu tuh. Dan orang tuh akan ambil kesimpulan kalau gitu dirty hand-nya siapa, dirty man-nya siapa, itu urusan belakangan kan. Yang penting kegambangan ini dipecahkan dulu. Karena tetap orang merasa bahwa ya Gerindra kenapa nggak mau dorong angket, berarti ya ada sesuatu dong. Kan itu dengan mudah kan. Walaupun diklaim terus oleh punakawan kami udah menang. Iya, menang itu di dalam upaya untuk menutupi kejahatan. Akhirnya begitu kan. Jadi bagi saya sangat bermartabat kalau Gerindra ikut mendorong itu, dan pastikan bahwa Gerindra itu menang bukan karena cewek-ceweknya Jokowi itu. Tentu saja ada faktor Jokowi yang dari awal berupaya untuk menghadirkan Gibran ke dalam politik. Ya udah, itu soal yang akan juga dijadikan sebagai alasan untuk menguji apakah proses politik ini dari awal curang atau hanya sekedar masalah perhitungan statistik yang disebabkan oleh mesin-mesin perhitungan itu yang mengalami masalah. Kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa Jokowi memang akan dipersoalkan. Kenapa Anda sebagai presiden yang seharusnya dalam etika politik membela partai Anda, kenapa Anda tidak membela PDIP? Justru Anda mencalonkan seorang yang bukan anggota partai Anda sendiri kan. Itu. Tapi Pak Jokowi juga bisa jawab itu kan. Ya, karena ada perselisihan dengan Ibu Mega, supaya jelaslah apa isi perselisihannya sebenarnya kan. Nah, kita mau sebetulnya ini skenario ini dibuka aja, karena publik juga tahu bahwa latar belakang itu karena persoalan pribadi antara Megawati dan Jokowi. Jadi jangan persoalan pribadi Megawati dan Jokowi berimpact pada Presiden Bali itu Prabowo nanti. Puncak dari kemenangan Hubertus Sukowi dalam segala bencana harap babi kurap. Ya. Adapun Anies, Ganjar, Prabowo itu cuma aksesoris demokrasi Sontoloyo aja. Iya. Ini kan demokrasi produk Undang-Undang Dasar tahun 2002. Ya. Dan dalam Islam, jangankan yang haram, yang subhat saja wajib dihindari. Makanya gua gak ikut pemilu copras-capres ini. Haram. Adapun gua dukung Anies, itu pribadi aja. Gua kan penasihat spiritual Anies sejak dia rektor Paramadina. Bilang aja sama Anies. Iya. Jadi intinya pemilu kali ini yang menang adalah Jokowi. Anies, Ganjar, Prabowo kalah semua. Nah, termasuk Gibran. Iya. Gibran ini korban Jokowi juga. Iya. Jokowi ini kan psikopat. Iya. Psikopat. Nah, tapi
Justru dengan itu, ini berkah bagi rakyat. Ya. Rakyatlah pemilik negeri ini. Ya. Yang gini, negara itu kan kesepakatan rakyat. Ya. Kalau rakyat menganggap bahwa Indonesia ini nggak berguna, ya bubarin aja. Minimal referendum. Ya. Atau kalau nggak referendum, kita perintahkan TNI untuk kudeta. Ya. Jokowi. Itu Ya. aja. Itu Ini aja perintah ya. dari Dadang Mantap. kepada TNI. Ya. Dalam TNI itu ada sumpah Sabta Marga. Ya. Sabta Marga itu kata lain dari Pancasila. Ya. Pancasila itu kata lain dari Piagam Madinah. Ya. Ajaran para nabi, Ya. termasuk Yesus alaihissalam. Yes. Barang siapa menentang Piagam Madinah atau Pancasila, ya kafir, Ya. kudeta. Ya. Jokowi Sontoloyo itu. Yes. Jokowi bilang bahwa hebat sekali kalau kalian menang melawan saya. Saya akan buat pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran dan itu tertunaikan dengan baik. Yang kedua adalah saya akan bikin PSI masuk Senayan, itu masih jadi utang sampai sekarang. Yang kemudian yang ketiga adalah suara PDIP pasti turun dan itu juga tertunaikan. Walaupun PDIP hari ini adalah pemenang, tapi 21% turun ke 16, itu adalah angka kalau dilihat 5% bisa membuat satu partai politik lolos parliamentary threshold. Ya, karena ini adalah pemilu terburuk menurut saya. Pemilu paling brutal kalau menurut juru bicara PKB yang tadi bicara di paripurna DPR. Harus dibongkar karena kalau tidak nanti kebrutalan ini menjadi inspirasi rejim sebelumnya. Baik. Jadi makanya harus kita nyatakan bahwa agar semua presiden sejarah memberi pelajaran kepada kita semua bahwa jika ada kekuasaan yang melebihi kepatutan, maka dia harus dikatakan stop oleh rakyat. Ya, warning buat Pak Jokowi, saya kira ini sudah sangat berbahaya buat posisi Pak Jokowi sekarang. Kenapa? Karena kubu Gerindra saja mendukung sekitar 50% bagaimana agar bisa memaksulkan Jokowi. Inilah yang disebut ada duri di dalam tubuh. Dimana setelah Pak Prabowo menang di Pilpres 2024, maka Pak Jokowi akan dibungkam. Dan kita lihat sendiri, hari ini Gibran tidak pernah muncul sama sekali. Pada saat menghadiri acaranya PAN, hanya Prabowo sendiri yang datang. Dan apakah ini pertanda bahwa Gibran akan dimesiumkan oleh kubunya Prabowo? Kita tidak tahu seperti apa. Dan kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa berharap bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Kekisruhan yang terjadi saat ini bisa terselesaikan dengan baik. Tidak ada perpecahan antara bangsa Indonesia, sesama bangsa Indonesia, sesama rakyat. Itu adalah harapan terbesar kita, dan tentunya agar Indonesia menjadi lebih baik, menjadi negara maju ke depannya. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sehat selalu dan rezeki dimudahkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.